berjudul Rasionalitas Ekonomi Islam, Asumsi dan Jenis Rasionalitas, Self-Interest dan Rasionalitas dalam Ekonomi, serta Self-Interest dan Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Al-Faruq dari kelas S1 MBR NIM 2450220101. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Mutakin dengan NIM 245022201000. Perkenalkan, nama saya Putri Hana Lutfia dengan NIM 245022020112. Rasionalitas ekonomi Islam, asumsi dan jenis rasionalitas, self-interest dan rasionalitas dalam ekonomi, serta self-interest dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. A. Pengertian rasionalitas. Ration dalam bidang ekonomi mengerucut pada makna adanya batasan yang ditentukan oleh sebuah ketentuan. Rasional atau rasional adalah lawan dari irasional. Secara bahasa diartikan seperti ungkapan rasional, human beings atau manusia yang berpikir, rasional, behavior atau perilaku yang masuk akal. Makna tersebut dapat diambil intinya bahwa rasional mengandung pengertian tentang keputusan dan tindakan yang didasari atas pertimbangan akal budi. Terkadang rasionalitas juga diartikan memiliki informasi yang lengkap dan detail tentang situasi tertentu. Karena tujuan tidak terlalu penting keterkaitannya dengan definisi rasionalitas yang hanya menuntut konsistensi logis dalam membuat pilihan. Rasionalitas dibagi menjadi dua aspek, yaitu satu, aspek yang berkaitan dengan pemahaman, kecerdasan, dan pengambilan keputusan. Dua, kemasukakalan dalam penjelasan, pemahaman, dan pembenaran. B. Jenis-jenis rasionalitas. Ada dua jenis rasionalitas, di mana dua jenis rasionalitas ini berlaku pada tingkat individu ataupun pada tingkat kolektif. Terdapat rasionalitas. Dua jenis rasionalitas yaitu adalah satu, rasionalitas kepentingan pribadi atau self-interest rationality. Menurut Ed Gewart, prinsip pertama dalam ilmu ekonomi merupakan setiap pelaku seekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi atau self-interest seorang individu. Pengertian kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan dalam hidup ini, tidak hanya memperbanyak secara moneter. Sebagai contohnya, mempertimbangkan perbandingan harga, mempertimbangkan substitusi, mempertimbangkan manajemen biaya, dan membuat keputusan yang rasional secara ekonomi berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat. Dua, rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini atau present aim rationality. Teori ini berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan semua prinsip. Secara jelasnya dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten. Sebagai contoh, seorang eksekutif muda di mana pada suatu waktu mungkin membutuhkan notebook untuk mempermudah tugasnya, namun pada waktu berbeda mungkin individu tersebut membutuhkan smartphone dalam mempermudah aktivitas komunikasinya. C. Asumsi rasionalitas. Asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadi mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna. Satu, dalam makna metode, perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Dua, dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada self-interest dan rasionalitas dalam ekonomi konvensional. Kerasionalitasan dalam ekonomi sendiri mempunyai banyak hambatan seperti kurangnya SDM, ketidakmampuan dalam mengelola atau mendistribusikan sumber daya yang ada, sehingga banyak memunculkan ideologi-ideologi konvensional seperti kapitalisme dan sosialis. Yang pertama ada kapitalis. Dalam sistem kapitalis, setiap orang atau individu berhak menentukan usaha yang mereka inginkan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Jadi semua kegiatan ekonomi yang dia lakukan bebas atas kehendak dia sendiri. Dia bebas untuk menjual atau membeli barang yang dia kehendaki tanpa batasan. Dampak negatifnya adalah terjadinya kesenjangan sosial.
selanjutnya ada paham sosialis. Dalam paham sosialis, semuanya atau semua bentuk produksi barang atau jasa dimiliki oleh negara. Jadi, semuanya dipegang oleh negara dengan prinsip demi kepentingan masyarakat. Jadi, semua keuntungan yang diperoleh oleh negara akan diperuntukkan untuk masyarakatnya sendiri. Dalam sistem ini, tidak ada yang namanya milikku dan juga milikmu, melainkan milik kita semua. Jadi, setiap individu atau perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki suatu hasil yang lebih. Jadi semuanya itu setara. Dan menyatakan dalam sosialis ini dampak negatifnya adalah masyarakatnya itu tidak menjadi lebih produktif, karena apapun cara kerja kita, hasilnya akan tetap sama, baik yang rajin kerja maupun tidak bekerja, seperti itu. Kemudian, konsep rationality dalam perspektif ekonomi konvensional. Salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi konvensional yaitu manusia adalah makhluk rasional positifme, atau manusia menciptakan keputusannya sendiri melalui logika pikiran mereka. Dan hukum Say, yaitu hukum yang dikatakan oleh Jean-Baptiste Say, yang mengatakan bahwa supply create its own demand, yang artinya adalah penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Dalam ekonomi konvensional sendiri itu berfungsi sebagai hati. Perilaku rasional dianggap ekuivalen dengan memaksimalkan utility atau kegunaan. Menurut C. John Harsanyi, Theory of the Rational Behavior mengandung 3 cabang, yaitu pertama ada utility theory, yang bermakna bahwa perilaku yang rasional mengandung unsur memaksimalkan utility atau kegunaan sehingga akan mencapai tujuan yang ditentukan secara maksimal. Yang kedua ada game theory. Game theory yaitu perilaku rasional dengan 2 atau lebih interaksi rasional individu. Masing-masing rationality menghendaki untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri-sendiri sebagai bentuk atau sebagai fungsi dari utility individu. Yang ketiga adalah etik, di mana kriterianya adalah penilaian moral dari masyarakat, yang mana ia melibatkan pemaksimalan rata-rata tingkat utility atau kegunaan dari semua individu yang ada dalam masyarakat. Inilah yang dikenali dengan altruistik. Selanjutnya adalah self-interest dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas ekonomi Islam dibangun atas dasar rasionalitas dan kebenaran universal dapat ditemukan dalam berbagai riwayat yang menekankan pentingnya akal dan ilmu dalam memahami agama, seperti yang terdapat dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati kebebasan berpikir manusia dan menyeru kepada kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat. Selain ayat Al-Quran, terdapat juga hadis yang tertera dalam hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Rasulullah SAW bersabda, Mayuridillahu bi khairan yuwafiqhu fiddin, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Hadis ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam dan rasional terhadap agama. Pemahaman tersebut tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus menggunakan akal untuk menggali makna dan hikmah yang lebih luas. Dan kepentingan pribadi atau self-interest menjadi titik tekan. Menurut Adam Smith, penekanan pada self-interest itu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan memaksimalkan self-interest, kepentingan masyarakat sendirinya tuh akan terpenuhi. Dalam ekonomi Islam sendiri, self-interest dengan konsep nafas yang dikategorikan ke dalam 3 transformasi, yaitu yang pertama ada al-nafas al-amarah,
yang artinya self-interest ini itu paling rendah dan sangat condong kepada pemerolehan kesenangan dan pemuasan nilai guna atau utility yang bersifat kebendaan. Yang kedua ada al-nafas al-lawamah. Allah menggunakan nafas ini dalam sumpahnya tentang kepastian hari kiamat dan kaitannya dengan penentuan nasib jiwa seseorang. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada al-nafas al-mutmainnah. Ini tuh tingkatan self-interest yang tertinggi yang merefleksikan hasrat jiwa yang tenang dan suci. Tingkatan nafas ini itu telah mencapai kesadaran tauhid sehingga memperoleh tingkat kesempurnaan diri. Selanjutnya ada konsep rasionalitas dalam perspektif ekonomi Islam. Rasionalitas Islam secara umum dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran berdasarkan kaidah yang berlaku universal sesuai dengan universalitas agama Islam. Secara garis besar, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia mengungkapkan terdapat beberapa kebenaran yang membangun konsep rasionalitas ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, ada setiap pelaku ekonomi itu bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan resiko. Yang keempat, ada setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Yang kelima, setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan resiko.